Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Rahmat Menda Saputra, NPM 22130200078. Di sini saya akan mempresentasikan bab pertemuan ke-9 yang dibuat oleh Bapak Ari Nugroho. Dan selanjutnya di sini terdapat fungsi logik, yaitu logika yang tidak hanya bernilai true dan false. Logika yang memiliki nilai kebenaran 0 sampai dengan 1. Nah, di sebelah kiri ini terdapat warna hitam, warna putih, dan jika disatukan menjadi 20% hitam, 80% putih, maka menjadi abu-abu. Nah, abu-abu ini termasuk fungsi logik. Nah, yang sebelah kanan ini terdapat gelas kosong penuh, dan gelas kosong. Jika kita jadikan menjadi satu, menjadi setengah-setengah, maka 50% penuh, 50% kosong, maka menjadi seperti ini. Ini termasuk fungsi logik juga. Selanjutnya, nilai kebenaran, nilai yang menyatakan kecenderungan terhadap suatu kelompok nilai, bisa juga disebut nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan. Nah, di sini jika 20% hitam, maka nilai keanggotaannya hitam 0,2. Dan jika 80% putih, maka nilai keanggotaan putih 0,8. Nah, di sini 50% penuh, maka nilai keanggotaannya 0,5, dan 50% kosong, maka nilai keanggotaannya 0,5 juga. Selanjutnya, logika tegas Krebs. Nah, yang pertama, jika temperatur lebih besar sama dengan 80 fals, maka disebut panas, satu atau true. Yang kedua, jika temperatur lebih kurang dari 80 false, maka disebut tidak panas atau null or false. Selanjutnya, logika Fuzzy dan logika tegas. Nah, di sini contoh gambar grafik dari logika Fuzzy. Nah, di sini logika Fuzzy garisnya miring ke atas, dan logika tegas garisnya seperti ini. Selanjutnya, fungsi keanggotaan. Fungsi penting untuk menentukan nilai keanggotaan. Nah, di sini terdapat gambar grafik dan nilai keanggotaan usia. Nah, di sini usia muda. Nah, jika grafik usia muda, dia akan turun ke 50, dan jika grafik usia tua akan naik ke 50. Dan selanjutnya, fungsi keanggotaan. Nah, di sini yang terdapat di atas ini termasuk gambar grafik dari nilai keanggotaan usia muda. Nah, di sini terdapat rumusnya, dan yang bawah adalah gambar grafik dari nilai anggotaan usia tua, yaitu rumusnya bagian bawah ini. Dan rumusnya itu usia muda 38 sama dengan 50 dikurang 38 dibagi 50 min 0 sama dengan 0,24. Nah, usia muda dari nilai keanggotaan 38 sama dengan 0,24, dan dari usia tua nilai 38 dikali 38 sama dengan 38 min 0 dibagi 50 min 0 sama dengan 0,76. Usia tua dari nilai 38 sama dengan 0,76. Selanjutnya, fungsi keanggotaan. Fungsi matematika untuk menentukan nilai keanggotaan ya di sini. Nah, jika digabung akan seperti ini gambar grafiknya. Jadi 0,24 menunjukkan usia muda dan 0,76 menunjukkan usia tua. Dan kesimpulannya, usia muda 38 ini sama dengan muda 0,24 dan usia tua 0,76. Nah, usia 36 lebih cenderung ke usia tua karena nilai keanggotaannya lebih tertinggi. Nah, selanjutnya, jenis fungsi keanggotaan. Di sini fungsi linear turun. Nah, di sini terdapat gambar grafiknya. Nah, di sini rumusnya yaitu jika X sama dengan A maka 1. Jika A kurang dari X kurang dari B, maka B min X per B min A. Jika X
lebih besar sama dengan B maka 0. Nah, selanjutnya fungsi linear naik. Di sini terdapat rumusnya, yaitu jika X lebih kurang sama dengan A maka 0, jika A lebih kurang dari X kurang dari B maka X min A per B min A. Jika X sama dengan B maka 1. Selanjutnya kita ke bawah lagi, yaitu jenis fungsi keanggotaan. Nah, di sini fungsi linear turun. Nah, rumusnya di sini yaitu jika X sama dengan A maka 1, jika A kurang dari X kurang dari B maka B min X per B min A. Jika X lebih besar sama dengan B maka 0. Nah, di sini contoh fungsi linear turunan. Di sini menghitung suhu dingin dari nilai keanggotaan 20, yaitu sama dengan 30 min 20 dibagi 30 min 15 sama dengan 10 dibagi 15 sama dengan 0,667. Selanjutnya, jenis fungsi keanggotaan. Fungsi linear naik. Nah, di sini terdapat rumus ya. Jika X kurang sama dengan X sama dengan A maka 0, jika A kurang dari X kurang dari B maka X min A per B min A. Jika X sama dengan B maka 1. Nah, selanjutnya contoh fungsi linear naik. Di sini menghitung suhu panas dari nilai keanggotaan 32. Di sini sama dengan 30 min 25 dibagi 35 min 25 sama dengan 7 dibagi 10 sama dengan 0,7. Selanjutnya fungsi segitiga. Nah, di sini terdapat gambar grafik ya, di sini dan di sini rumusnya. Dan jika X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan C maka 0. Dan jika A lebih kecil dari X lebih kecil dari B maka X min A per B min A. Jika B lebih kurang dari X kurang dari C maka C min X per C min B. Nah, jika X sama dengan B sama dengan 1. Nah, di sini dari saya normal, yaitu mencari nilai keanggotaan dari normal 23 ya, sama dengan 23 min 15 dibagi 25 min 15 sama dengan 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Nah, di sini gambarnya ya. Selanjutnya fungsi trapesium. Nah, di sini hasil dari gambar grafiknya dan rumusnya. Jika X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan B maka 0. Dan jika A lebih kurang dari X kurang dari B maka X min A per B min A. Jika C kurang dari X kurang dari D maka D min X per D min C. Jika B kurang sama dengan X kurang sama dengan C maka 1. Dan di sini mencari nilai anormal dari 32. Sini sama dengan 35 min 32 dibagi 35 min 27 sama dengan 3 dibagi 8 sama dengan 0,375. Nah, selanjutnya kita ke fungsi keanggotaan S atau sigmoid ya. Sini kurva sigmoid pertumbuhan. Nah, di sini terdapat rumusnya, yaitu X kurang sama dengan A maka 0. Dan jika A kurang sama dengan X kurang sama dengan B maka 2 dikali X min A per C min A kuadrat. Dan di sini B kurang sama dengan X kurang sama dengan C maka 1 min 2 kali X min A per C min A kuadrat. Nah, dan jika X lebih besar sama dengan C maka 1. Nah, selanjutnya kurva sigmoid penyusutan. Rumusnya yaitu X kurang sama dengan A maka di sini 1. Dan jika A kurang sama dengan X kurang sama dengan B maka 1 min 2 dikali C min X
per C min A kuadrat. Dan jika B kurang sama dengan X kurang sama dengan C, maka 2 dikali C min X per C min A kuadrat. Dan jika X lebih besar sama dengan C, maka 0. Nah, selanjutnya di sini contoh kurva sigmoid pertumbuhan. Di sini gambar grafiknya seperti ini. Di sini mencari nilai keanggotaan dari usia tua dari nilai 50. Nah, di sini sama dengan 1 min 2 dikali 60 min 50 dibagi 60 min 35 kuadrat sama dengan 1 min 2 dikali 10 dibagi 25 kuadrat sama dengan 0,68. Selanjutnya yang terakhir ini yaitu tahapan dari input fusifikasi, inferensi, difusifikasi, dan output dari basis pengetahuan. Di sini penjelasannya yaitu fusifikasi merupakan proses mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas atau CRISP menjadi variabel linguistik atau fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan pada basis pengetahuan. Dan inferensi merupakan proses mengubah input fuzzy menjadi output fuzzy dengan cara mengikuti aturan atau if-then yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan fuzzy. Dan selanjutnya defusifikasi merupakan proses mengubah hasil dari tahap inferensi menjadi output yang bernilai tegas menggunakan fungsi keanggotaan yang telah ditetapkan. Sekian dari saya, Ali Rahmat Nurisa Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.